Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa. Aksi brutal geng motor menyerang dan merusak kafe di Kota Medan terekam CCTV. 6 pelaku perusakan ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur. Orang tua pelaku histeris saat anaknya ditangkap polisi. Aksi pengerusakan kafe yang terekam CCTV ini terjadi di Simpang Pemda, Simpang Selayang, Kota Medan, viral di media sosial. Dari penyelidikan terungkap, pelaku penyerangan ini merupakan geng motor. 6 pelaku ditangkap, 3 diantaranya anak di bawah umur. Salah satu orang tua pelaku histeris mengetahui anaknya terlibat dan dibawa polisi. Dari pengembangan kasus, otak rencana penyerangan ini kabur saat dicari di rumahnya. Dari salah satu pelaku diketahui penyerangan terjadi saat para pelaku ini kerap melihat kelompok lawannya berada di lokasi. Alasan dari mereka setelah kita lakukan BAP bahwa adanya dendam antara geng motor, yang mana kafe yang mereka rusak itu adalah tempat ngumpulnya lawan dari geng motor dari mereka. Kini 3 dari 6 pelaku yang diamankan mendekam di tahanan Polsek Sunggal untuk pemeriksaan. Pelaku bakal dijerat pasal tentang pengerusakan dan pengancaman dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, gadis remaja tewas disiram air keras oleh kekasihnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku merencanakan pembunuhan karena cemburu menduga korban berselingkuh. Duka menyelimuti keluarga SNR, seorang gadis belia yang tewas akibat disiram air keras di Jalan Sejati, Gang Iman, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara. Sang ibu tak menyangka pelaku penyiraman air keras yang merenggut nyawa SRN adalah PN, kekasih anaknya. Jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya, korban pergi bersama kekasihnya dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat pulang ke rumah di tengah malam, korban dalam kondisi sekarat. Kepada keluarga, PN mengaku disiram air keras oleh orang tak dikenal di lokasi pembuangan sampah kuburan Cina, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Keluarga sempat curiga karena hanya korban yang terkena air keras, sedangkan PN tidak terluka sedikit pun. Iya, kami disiram sama orang pakai air keras. Oh gitu. Nah, jadi kami langsung bawakan ke klinik dan Rumah Sejati. Seandainya dia kalau disiram air keras, kok kenapa dia nggak kena? Gitu. Polisi menangkap PN pria 26 tahun ini serta menyita barang bukti pakaian korban dan botol air keras serta sepeda motor tersangka. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh dan hanya memberikan pelajaran kepada korban yang diduga memiliki kekasih lain. Gila bang, cemburu bang. Udah berapa lama pacaran kalian? Kurang lebih sebulan bang. Memang sudah direncanakan sebelumnya? Sebelumnya belum ada niatan bang, karena saya tahu itu apa bang. Sisanya itu saya bawa lah bang, untuk mencelakain dia doang, nggak ada untuk membunuh bang. Penyiraman air keras ini telah direncanakan oleh pelaku dengan membawa cairan air keras dari rumahnya. Kalau direncanakan, saya rasa sudah direncanakan karena dibawanya dari rumah. Jadi pada saat dia melakukan dengan soda api, dengan cairan air keras ini, untuk sepeda motor, untuk sepedanya, habis itu sisanya disiramkannya kepada korban. Tersangka terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Seorang remaja putri di Kediri, Jawa Timur tewas diduga akibat diracun oleh kekasihnya yang juga pelajar SMP. Korban tewas diduga akibat minum jamu penggugur kandungan yang diberikan kekasihnya. Diduga karena tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Tim Inafis Polres Kediri memeriksa jenazah remaja putri berusia 14 tahun yang ditemukan tewas di lapangan voli dekat rumahnya di Desa Tirulor, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Korban tewas diduga akibat minum jamu penggugur kandungan yang diberikan kekasihnya karena tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Diduga jamu telah dibubuhi racun oleh sang kekasih yang masih duduk di bangku SMP. Kondisi waktu di TKP dia sudah tengkurap, dalam keadaan sudah meninggal. Masih warga sini katanya ada yang minum obat beracun namanya potas. Mungkin minum sendiri atau gimana? Kemungkinan minum sendiri atau gimana kurang jelas. Apa pacarnya tahu Pak? Yang katanya warga sini juga itu. Katanya namanya Angga. Memang sering keluar sama itu Pak? Itu saya kurang tahu Mas ya. Hingga kini dari hasil pemeriksaan polisi belum ada keterangan resmi terkait kasus ini. Namun pelajar SMP kekasih korban telah ditangkap polisi. Pakaian korban dan cairan diduga racun disita sebagai barang bukti. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri untuk diotopsi. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tidur di Jalan Raya Pulau Mas, Jakarta Timur dibongkar rombongan pengguna sepeda karena dianggap membahayakan. Sementara warga membuat polisi tidur untuk mengurangi tindak kriminal, mengurangi kecepatan kendaraan yang melintas. Selama ini Jalan Raya Pulau Mas sering dijadikan ajang balap liar serta tindak perampasan sehingga membuat warga resah. Sejumlah pesepeda ini memprotes speed trap atau polisi tidur di Jalan Raya Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para sepeda menganggap polisi tidur ini membahayakan pengguna jalan, termasuk pengguna sepeda. Polisi tidur ini kemudian dibongkar oleh para pesepeda. Speed trap ini dibuat oleh warga Kayu Putih yang resah karena maraknya tindak kriminal seperti balap liar dan penjamretan. Kendaraan yang melaju kencang mengganggu kenyamanan warga setempat. Di sini ini dijadikan ajang untuk yaitu balap liar. Salah satunya itu balap liar. Selanjutnya Kamtipmasya di sini banyak penjamretan Mas. Jadi banyak penjamretan. Nah, aparat selama ini melakukan penjagaan di lokasi ini ya, di lokasi tersebut gitu. Namun demikian kan ada keterbatasan kami ya wilayah gitu kan, tidak terjangkau setiap saat gitu. Makanya masyarakat berinisiatif untuk melakukan pembuatan speed trap yang memang sudah sama-sama kita ketahui seperti itu. Setelah dibongkar pesepeda, speed trap kembali dibuat oleh Dinas Perhubungan dengan ketinggian dan warna sesuai peraturan. Sebelumnya, polisi tidur yang dibuat warga berwarna hitam dan lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh wanita di rumah kosong Musirawas, Sumatera Selatan ingkar janji membayar uang kencan. Pelaku emosi karena korban mengucap kata kasar setelah bayaran yang diterima kurang. Mayat korban disimpan di kamar mandi sementara pelaku menunggu selama 3 hari. Mayat Wulan Novia ditemukan setelah warga sekitar merasakan bau menyengat dari sebuah rumah kosong di Desa Wonokerto, Tugu Mulyo, Musirawas. Warga mendapati mayat Wulan ditutup seng di dalam kamar mandi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, kemudian menangkap Bagus Triatmojo, anak pemilik rumah. Selama ini, rumah tidak ditempati, hanya Bagus yang sering tidur bersama teman wanitanya, termasuk Wulan. Bahkan 3 hari berturut-turut sebelum mayat ditemukan, Bagus berada di rumahnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Bagus mengakui membunuh Wulan teman kencannya karena jengkel. Bagus salah satu pria pelanggan Wulan yang kenal dari media sosial. Bagus juga mengakui tidak membayar sesuai kesepakatan. Minta tambah tuh sedem itu kan, sedem main tuh. Minta tambah berapa ya? Minta tambah 200 lagi kan. Kalau nggak mau, aku tidak lagi. Inilah ini baru ini malam gitu. Ngomong kasar Pak, ngomong apa ya? Dari hasil penyelidikan polisi, selain membunuh, Bagus menjual handphone korban serta mengambil uang kencan yang telah dibayarkan.
Selama ini Bagus sudah berulang kali berkencan dengan korban dan sebelumnya selalu membayar sesuai kesepakatan. Transaksi tadi ya, transaksi komersil itu dari yang disebutkan kepada korban. Kemudian dari keterangannya pelaku bahwa pelaku emosi pada saat setelah selesai kegiatan mereka dalam mindset itu dengan adanya kata-kata kasar dari pelaku. Chatting jejak digital mereka memang mereka sudah melakukan 3 kali kegiatan tersebut di bulan Juni, bulan Juli, dan terakhir kemarin di tanggal 23. Tersangka terancam hukuman minimal 12 tahun penjara dengan barang bukti, selimut, dan bantal. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan paman oleh keponakannya di Pamekasan, Jawa Timur mengungkap fakta baru. Pelaku membunuh korban karena kesal jalan masuk ke rumahnya dipersempit dengan batu dan bambu oleh korban. Istri korban histeris. Naira ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumahnya di Kelurahan Lawang Daya, Pamekasan, Jawa Timur, sempat menggemparkan warga. Istri korban mengetahui kejadian ini histeris di lokasi kejadian. Dari penyelidikan, pelakunya merupakan keponakan korban, Haryadi 32 tahun yang tinggal bersebelahan. Pelaku mengaku kesal setelah mengetahui jalan masuk ke rumahnya dipersempit dengan batu dan bambu oleh korban. Usai membunuh, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Pamekasan. Korban tewas di lokasi kejadian dengan sabetan senjata tajam di sejumlah bagian di tubuhnya. HS melakukan pembunuhan terhadap Nairan dikarenakan Nairan itu menghalangi jalan mengarah ke rumah tersangka ataupun juga HS, yang mana pada saat itu Nairan menutupi jalan tersebut dengan batu ataupun juga anyaman bambu. Sehingga jalan tersebut menjadi sempit. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. 2 komplotan pembobol ATM dengan modus ganjal kartu di Klaten, Jawa Tengah dibekuk polisi. Saat beraksi, pelaku memasang call center aduan palsu. Salah satu korban merupakan anggota polisi. Video amatir ini merekam penangkapan 2 dari 4 pelaku komplotan pembobol ATM di tempat persembunyiannya di Klaten, Jawa Tengah. Keduanya dibekuk setelah seorang anggota polisi menjadi korban dari aksi pelaku dengan modus ganjal mesin ATM di Bank Jateng. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Dari pemeriksaan diketahui dalam setiap aksinya pelaku sengaja memasang nomor pengaduan atau call center palsu untuk mengetahui korbannya dan beraksi menguras rekening korban. Pelaku mengaku telah 6 kali beraksi di sejumlah lokasi di kota dan kabupaten Jawa Tengah. Pencurian dengan pemberatan. Adapun terduga ataupun pelaku yang sudah kita amankan ada 2, yaitu DP, HN, dan ada 2 DPO dengan inisial L dan R. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua pelaku ini ada. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan terancam 7 tahun penjara. 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya diburu polisi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan.